Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Arifin, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan perkenalkan, nama murid saya Rizky Dwi Masruri. Di sini saya akan membuat video yang berjudul permasalahan murid yang merasa ragu dengan dirinya sendiri. Di sini saya sebagai guru, Rizky Maulana Arifin sebagai guru, dan Rizky Dwi Masruri sebagai muridnya. Oke. Kita akan memulai konselingnya. Coba ceritakan pada Bapak apa yang sedang kamu alami. Begini Pak, saya merasa ragu. Apakah saya bisa melanjutkan studi saya ke jurusan teknik elektronik? Kalau boleh Bapak tahu kalau boleh Bapak tahu apa yang menyebabkan kamu bersikap demikian? Begini Pak, Teruskan Mas Ruri. saya merasa tidak yakin pada diri saya sendiri. Kenapa kamu tidak merasa yakin? Karena saya merasa kalau saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Apakah kamu sudah belajar dengan baik? Ya Pak, saya sudah belajar dengan baik. Tadi kamu mengatakan kalau kamu sudah belajar dengan baik dan ikut bimbingan, tapi mengapa sekarang kamu tidak merasa yakin pada diri kamu? Ya juga sih Pak, tapi sebenarnya saya takut dan ragu karena saingan saya banyak. Kamu mengatakan kalau kamu sepertinya tidak bisa lulus PTN. Mengapa hal itu sampai terjadi? Ya Pak, karena saya takut gagal pada saat tes nanti. Kamu mengatakan kalau kamu ragu untuk bisa lulus menjadi mahasiswa teknik elektronik karena saingan kamu banyak. Kamu tidak percaya pada diri kamu sendiri. Benar Pak? Benar. Kamu mengatakan kalau kamu ragu untuk bisa lulus menjadi mahasiswa teknik elektronik karena saingan kamu banyak. Kamu tidak percaya pada diri kamu sendiri. Menurut Bapak, perasaan ragu dan tidak yakin pada diri sendiri itu adalah hal yang wajar ketika kita dalam masalah. Tetapi jangan sampai perasaan tersebut menguasai pikiran kita. Saya sudah berusaha Pak untuk tidak merasa ragu. Tapi perasaan itu sering muncul saat ketika saya mengingat bahwa saingan saya banyak Pak. Bapak yakin kamu pasti bisa, Mas Suri? Iya Pak, mudah-mudahan saya bisa. Jadi kamu merasa ragu karena saingan kamu banyak? Iya, seperti itulah Pak. Terkadang memang kita merasa ragu dalam melakukan sesuatu, tetapi Bapak yakin semua itu ada jalan keluarnya. Tapi saya sedih Pak karena hal itu. Kamu merasa frustasi karena kamu tidak bisa bersikap yakin pada diri kamu. Iya Pak. Apakah kamu tahu kenapa kamu tidak bersikap yakin pada diri kamu? Saya kurang tahu pasti Pak. Atau mungkin salah satunya karena saya takut gagal dalam tes seleksi nanti. Kamu merasa putus asa dan kecewa karena kamu tidak bisa bersikap yakin pada diri sendiri, sehingga kamu merasa ragu untuk bisa lulus menjadi calon mahasiswa teknik elektronik. Iya Pak, saya sedih karena hal ini. Kamu merasa sedih karena berbagai kekurangan yang kamu miliki telah menghilangkan harapan yang kamu inginkan. Iya Pak, saya merasa terganggu karena saya sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa bersikap rileks selama pelajaran berlangsung, tetapi saya selalu merasa tegang dan takut. Kamu merasa jengkel karena kamu belum bisa melakukannya. Benar Pak, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencobanya, tetapi tetap saja Kamu merasa sangat marah karena kamu masih belum bisa bersikap yakin pada diri sendiri. Benar Pak, pertama saya tidak nyaman berada di kelas karena saya merasa cemas
dan selama pelajaran berlangsung. Kamu merasa kecewa karena kamu merasa ragu pada kemampuan diri kamu sendiri. Iya Pak, saya merasa kecewa. Kamu merasa sedih karena kamu sudah mencobanya dan hasilnya gagal. Iya Pak, saya sedih sekali karena dengan hal ini. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, sebagaimana ditunjukkan oleh guru kamu ragu pada kemampuan kamu sendiri. Sebenarnya saya ingin mencobanya lagi, tapi saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tadi kamu mengatakan kalau kamu ingin mencobanya, tapi kok sekarang kamu tidak tahu harus berbuat apa. Iya Pak, saya perlu melakukan suatu saya maksimal. Hanya saja bisa mampu menyobanya. Saya tidak akan pernah cemas sebelum sesudah pelajaran berlangsung. Kamu merasa kesal karena kamu ingin sekali melakukannya, tapi kamu tidak bisa bersikap rileks. Betul Pak, andaikan saya tahu harus berbuat apa, mungkin saya bisa bersikap rileks saat pelajaran berlangsung. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan kamu benar-benar ingin bersikap rileks saat sebelum dan pelajaran berlangsung. Iya Pak, jika saya tahu bagaimana caranya agar saya bisa bersikap rileks, tentunya saya bisa melakukan sesuatu usaha dan melaksanakan usaha tersebut. Kamu merasa sedih dan kecewa karena kamu tidak bisa melakukan sesuatu usaha yang berarti, dan kamu benar-benar ingin melakukan usaha tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu mengembangkan rencana usaha tersebut dan melaksanakannya. Iya juga sih Pak, tetapi apakah saya bisa melakukan semua itu? Kamu tidak yakin pada diri kamu sendiri, apakah kamu bisa atau mampu melakukannya walaupun kamu telah berkata mau mencobanya. Iya juga sih Pak, saya benar-benar ingin mencobanya, tetapi saya tidak yakin. Kamu merasa sedih karena kamu tidak merasa bisa bersikap rileks saat sebelum dan saat pelajaran berlangsung dalam kelas. Iya Pak, saya jengkel dengan diri saya sendiri. Gara-gara saya tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya semuanya jadi seperti ini. Kamu merasa marah dengan diri kamu sendiri karena kamu tidak tahu harus berbuat apa. Betul Pak, tapi seharusnya saya tidak boleh tinggal dalam menghadapi masalah ini. Saya akan bertindak dan melakukan suatu usaha. Bagaimana caranya agar saya bisa bersikap rileks sebelum dan selama pelajaran berlangsung. Bagus, Mas Nuri. Kamu merasa sudah tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan suatu usaha agar kamu bisa bersikap rileks. Iya Pak, saya sudah tidak sabar lagi ingin segera melakukannya. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Nah, sekarang coba kamu katakan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan kamu ini. Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah diri saya sendiri. Baik, lalu apa yang kamu lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk bersikap rileks sebelum dan selama pelajaran berlangsung? Saya ingin berusaha dengan sebaik mungkin. Yaitu rencana yang bagus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caramu melakukannya. Itu dia masalahnya Pak. Saya merasa tegang sehingga saya tidak bisa bersikap rileks. Oh, skip. Di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana, kamu dapat mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas. Saya akan mencoba pada saat pelajaran sedang berlangsung. Bagus, Mas Suri. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon dan kamu kemukakan misalnya 3 atau 4 kali. Ya Pak, saya akan mencoba untuk dapat melakukannya 3 kali saat menerima mata pelajaran ke kelas. Bagus sekali. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baik Pak, masalah saya itu saya merasa cemas saat sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Jadi, saat mata pelajaran berlangsung, saya akan berusaha untuk bersikap rileks dan melakukan respon secara akurat sebanyak 3 kali. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, bimbingan konseling kita sudah selesai. Semoga bimbingan konseling ini bisa bermanfaat
bisa menjadikan Rizky bin Masruri lebih semangat lagi, lebih dewasa pola pikirnya, dan bisa berkembang untuk menjadi mahasiswa yang baik. Kira-kira Rizky Masruri sudah puas belum dengan bimbingan konseling ini? Alhamdulillah sudah. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.